Wah, lagi hujan nih. Keberkahan yang selalu dinanti. Hujan basahi bumi. Nikmati dengan kata semangat, karena kita akan bahas Spiriva Respimat. Saya Sarul, apoteker pribadi Anda, akan membahas tentang obat yang satu ini, Spiriva Respimat. Obat ini berisi tiotropium bromide, di mana obat ini adalah golongan antikolinergik, yang mana mekanismenya adalah dia dapat menghambat yang namanya asetilkolin. Kalau asetilkolin dihambat, maka akan melapangkan dada kita dengan cara bronkodilatasi. Dan di video kali ini kita tidak akan membahas lebih detail tentang apa itu tiotropium bromide. Kita akan membahas tentang cara penggunaan dari obat yang satu ini. Dari bentuknya kan udah unik. Jadi obat ini itu ada keluaran terbaru, yang dulunya dia itu cuma sekali pakai buang, sekarang bisa menjadi 6 sampai 6 kali pakai kayak gitu. Apa sih perbedaannya? Silahkan lihat di video satu ini. Ya, terlihat jelas perbedaannya di video sebelumnya. Jadi keduanya ini memiliki perbedaan, di mana yang terbaru ini bisa 6 kali ganti cartridge. Jadi di inhaler ini ada dua bagian, yaitu yang namanya inhaler dan juga cartridge-nya yang kecil, yang isinya adalah obatnya kayak gitu. Perbedaan juga ada di indikator dari dosisnya, di mana yang lama itu indikator dosisnya ada di inhalernya. Dan yang terbaru indikator dosisnya ada di cartridge-nya. Di sini tertuliskan 60. Nah, nanti kalau habis akan ada simbol tanda panah ke bawah di samping ini. Ya, seperti itu. Ya, kita langsung ke bagian intinya, di mana cara penggunaan obat ini adalah bagian pertama kita harus memasang cartridge terlebih dahulu, yang isinya adalah tiotropium bromide. Jadi kita pasang dengan cara bagaimana? Yang pertama adalah lakukan cuci tangan terlebih dahulu ya. Setelah mencuci tangan, maka kita membuka bagian beningnya, penutup beningnya ini, dengan cara mengklik. Di samping ini ada tombol. Jadi kita klik, langsung kita tarik bagian penutupnya, maka akan terbuka. Nah, setelah itu kita bisa memasang cartridge-nya ke dalam inhalernya. Di sini ada lubang ya. Kita langsung pasang aja. Usahakan jangan menyentuh bagian ini ya, takutnya nanti terkontaminasi kayak gitu. Jadi langsung aja kita pasang sampai bunyinya klik. Nah, kalau seperti ini berarti belum terpasang secara sempurna. Kita harus menekannya lebih keras lagi. Nah, baru udah terpasang secara sempurna. Kalau misalkan tidak kuat ya, kita bisa menggunakan alas yang datar, lalu kita tekan seperti ini sampai bunyi klik. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, setelah pemasangan cartridge selesai, maka ini pembedanya. Jadi di sini itu ada indikator untuk pemasangan cartridge. Jadi bisa dilakukan 6 kali. Jadi alat ini bisa digunakan sampai 6 kali ganti cartridge. Jadi selama kurang lebih 6 bulan ya, baru kita harus ganti inhalernya. Jadi kita tandain di angka penggunaan pertama. Kita kasih centang ya untuk penandanya, berarti kita udah menggunakan untuk pertama kalinya. Lalu kita bisa tutup dengan penutup beningnya kembali setelah kita tandain. Nah, sampai bunyi klik ya. Kalau udah bunyi klik, maka yang kita lakukan adalah memutarnya 180 derajat sampai bunyi klik juga. Nah, udah selesai, maka kita buang aerosolnya. Nah, seperti itu. Lalu kita ulangi step tersebut sampai 3 kali untuk memastikan aerosolnya keluar secara sempurna ketika kita gunakan. Jadi kita putar kembali, kita buang, kita putar kembali, kita buang lagi.
Dan yang terakhir kita tutup, kita putar lagi dan kita buang. Nah, maka ketika sudah selesai, maka Spiriva Respimat udah bisa kita gunakan untuk menangani asma kita. Cara penggunaannya yang benar adalah yang pertama, kita harus membuang nafas terlebih dahulu. Jadi kita hirup, kita buang nafas sampai habis, lalu kita putar sampai bunyi klik. Setelah selesai, maka kita buka tutupnya dan taruh di sela-sela mulut. Ketika menaruhnya di sela-sela mulut, usahakan jangan menutup lubang di samping ini. Jadi jangan menutup lubang di samping ini dan harus tertutup rapat. Jadi saya ragakan, ketika mengembuskan nafas jangan sampai ke lubangnya. Jadi kita jauhkan dulu. Seperti itu. Jadi yang pertama kita putar, lalu kita buka, kita hirup nafas, kita buang nafas, lalu kita tarik nafas sambil memencet tombol di sini. Kita tunggu sampai 10 detik. Nah, seperti itu. Jadi setelah pemakaian, kita tidak boleh bernafas, tahan nafas dulu selama 10 detik. Maka kita udah menggunakan secara benar. Seperti itu. Nah, lalu untuk penggunaannya sendiri, ini ketika tidak digunakan selama 7 hari, maka kita bisa pertama kali mau pakai itu kita buang dulu. Kita buang dulu 1 kali. Nah, setelah selesai, begitu juga ketika tidak digunakan selama 21 hari, maka harus menggunakan metode awal tadi. Jadi kita harus pengulangan selama 3 kali terlebih dahulu, kayak gitu. Jadi seperti itu cara penggunaannya. Cukup mudah bukan? Ketika udah katit udah 6 kali terpakai, maka alatnya harus sudah kita buang untuk ganti yang baru. Jadi seperti itu cara penggunaan dari Respimat. Harap hati-hati dan juga harus telaten ya dengan cara penggunaannya. Itu aja mungkin dari saya. Kalau teman-teman pengen tahu tentang informasi obat yang lainnya, itu bisa klik tombol di samping ini. Itu aja mungkin dari saya. Saya Apoteker Syahrul dari Tentang Obat. Bye.